Studi Kelayakan Bisnis Universitas D. Hasan Bengkulu. Nama kelompok Nora Putri Fadila, Desi Ismawati, Eli Novitasari, Melisa Aprilia, Putri Kurnia. Studi kelayakan bisnis dibagi menjadi dua aspek, yaitu ada aspek pemasaran dan aspek keuangan. Pengertian aspek pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Dalam aspek pasar dan pemasaran, pemasaran sendiri berarti serangkaian aktivitas, intuisi, dan proses yang dilakukan untuk mengkomunikasikan penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, atau masyarakat luas. Dalam melakukan studi kelayakan, aspek pemasaran memegang peran penting sehingga suatu bisnis dapat mengembangkan produknya dari sisi pemasaran. Pemasaran diperlukan untuk semua jenis bisnis, baik bisnis besar maupun bisnis kecil. Untuk menganalisis aspek pemasaran, terdapat 4 aspek penting yang perlu diperhatikan. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah penelitian untuk menentukan bagaimana perusahaan membagi pelanggan kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, pendapatan, jenis kelamin, strata sosial, dan lain-lain. Selanjutnya, perusahaan akan mengevaluasi berbagai segmen pasar yang ada dan memutuskan segmen mana yang akan menjadi sasaran utama. Saat melakukan evaluasi segmen pasar, perusahaan akan memperhatikan beberapa potensi laba yang akan didapatkan dari masing-masing segmentasi tersebut. Dengan mengetahui segmentasi pasar secara jelas, perusahaan dapat menjalankan strategi pemasaran dan penjualan produk dengan lebih optimal. Dengan demikian, perusahaan akan memiliki peluang besar untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya yaitu analisis pasar dan peramalan permintaan. Analisis pasar adalah kegiatan riset untuk mengetahui hal-hal terkait kondisi fundamental pasar secara menyeluruh. Saat melakukan analisis pasar, Anda perlu menganalisis apa yang menjadi kebutuhan pasar, pemeriksaan terhadap harga, penawaran, faktor yang mempengaruhi kinerja pasar, dan masih banyak lagi. Dari tindakan ini, Anda dapat mengetahui seberapa cocok penawaran Anda untuk pasar tertentu. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan peramalan permintaan pasar, yaitu memprediksi permintaan pasar di masa depan untuk memproduksi yang akan ditawarkan. Peramalan permintaan terdiri dari serangkaian langkah yang melibatkan antisipasi terhadap permintaan produk di masa depan berdasarkan faktor-faktor yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Hal ini dilakukan untuk membantu suatu perusahaan dalam membuat keputusan, seperti menentukan strategi harga produk, merencanakan iklan, membuat jadwal produk, dan lain-lain. Analisa pesaing. Analisa pesaing dilakukan agar perusahaan dapat mengenali bagaimana potensi dari pesaing bisnis mereka. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat lebih memahami apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan pesaing. Analisa penting untuk dilakukan agar dapat memberi berbagai keuntungan bagi perusahaan, yaitu 1. Memperoleh insight untuk meningkatkan strategi bisnis. 2. Dengan mengetahui celah atau kelemahan pesaing, Anda dapat mengetahui bagaimana strategi terbaik untuk mengalahkan bisnis pesaing di pasar. Yang ketiga, membantu bisnis untuk bisa lebih unggul dari pesaing. Setelah itu ada juga promosi. Aspek pemasaran penting selanjutnya adalah promosi, yaitu serangkaian kegiatan untuk mengkomunikasikan produk, merek, atau layanan bisnis kepada para pengguna. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat brand awareness terdapat suatu produk atau layanan dan pada akhirnya membuat orang-orang tertarik dan terbujuk untuk menggunakannya. Yang terakhir ada aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek ini sama pentingnya dengan aspek lainnya. Bahkan ada beberapa pengusaha menganggap justru aspek inilah yang pagar utama untuk dianalisis karena dari aspek ini tergambar jelas hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan. Sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Secara keseluruhan, penilaian dalam aspek keuangan meliputi hal-hal seperti sumber-sumber dana yang akan diperoleh, kebutuhan biaya investasi, estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode, termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi, proyeksi dan laporan laba atau permadani untuk beberapa periode ke depan, kriteria penilaian investasi, rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan.
Pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan itu ada kreditur, pemegang saham, pemerintah, manajemen, dan karyawan. Berikut akan kami tampilkan hasil wawancara kami dengan pemilik Miner. Kami persilakan Abang untuk memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan ya, kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak Sayang. sayang maka tak Cinta. tak cinta maka tak jadian. Jadi kalau disuruh perkenalan diri, nama abang itu Muhammad Iqbal SSI. Untuk jenjang pendidikan abang SD di Bengkulu selama 6 tahun, SMP di Bengkulu selama 3 tahun, SMA di Bengkulu juga selama 3 tahun. Terus menempuh jenjang pendidikan untuk S1-nya itu di kampus Universitas Andalas Padang, dan jurusan abang itu adalah jurusan kimia. Nah, menyimpang jauh ya, nanti akan kita bahas ya. Kan banyak pertanyaan yang disiapkan kan? Yang pertama tuh, sejak kapan berdirinya Miner? Oke. Miner ini berdiri pada tahun 2018 tanggal 4 Oktober gitu. Kenapa Miner ini tercipta gitu? Oh gitu. Nah, idenya itu kan abang terinspirasi di tempat kuliah abang. Nah, jadi waktu itu abang makan mie juga di Padang kan. Nah, sama halnya kayak Eli dan teman-teman berkunjung ke sini. Terus abang lihat lokasi sekitar itu orang yang belanja itu kayak semut gitu loh. Nah, jadi rame. Makanya abang terinspirasi, wah ini bagus nih untuk dibuka di Bengkulu gitu. Nah, waktu itu abang masih semester 7. Jadi abang diskusi sama orang tua abang, disuruh buka ini nih, kan kuliah abang belum selesai nih. Nah, disuruh buka, tapi orang tua nyuruh selesaikan dulu kuliah. Nah, sudah selesai kuliah, 6 bulan berjalan, dan akhirnya abang buka bisnis ini tuh ya dengan modal 100.000 rupiah. Mungkin nanti ada ya pertanyaannya ya. Ya, oke, next. Yang pertanyaan ketiga tuh, modal awal usaha. Oh, langsung gitu ya Eli. Ya, nyambung kan. Nah, kalau abang pecahkan semua nanti nggak ada lagi pertanyaannya. Jadi untuk modal abang itu pertama itu 100.000 rupiah. Nah, pertanyaan selanjutnya tuh, modal per hari abang. Modal per hari. Oh, kalau sekarang itu modal per harinya, kalau sekarang ya hitungannya ya udah bisnis berjalan ya. Kalau kemarin kan uang dari hasil yang hari pertama abang putar lagi untuk hari yang kedua, diputar lagi untuk hari yang ketiga. Kalau sekarang untuk modal bisnisnya itu kurang lebih untuk 1 hari berjalan itu plus minusnya itu 300 sampai 500.000. Nah, pertanyaan selanjutnya ini bang, ya. Kan pembeliannya itu ada nggak yang delivery gitu? Oh, yang delivery ya. Dulu abang kerjasama sama Grab dulu. Grab itu awalnya masuk di tahun 2019 di Kota Bengkulu. Nah, sudah mitra sama Grab. Kemudian biasalah kalau Grab itu kan promosi yang di awalnya kan yang pertama ongkirnya murah, terus banyak bonus-bonus, cashback dan lain-lainnya, itu kerjasama sama Grab. Terus untuk sekarang itu abang mitranya sama Maxim. Pertanyaan selanjutnya tuh, aspek pemasarannya pertama kali tuh kayak ada promosi nggak di sosial media? Ah iya, jadi kan lokasinya ini kan bayangkan loh, masuk gang, siapa yang tahu lokasi di sini gitu kan. Nah, jadi memang the power of media sosial. Jadi jangan takut kalian yang pengen buka bisnis, jangan takut, jangan pengen kontrak ruko, pengen ini, pengen itu, pengen modal yang besar duluan, jangan. Jadi kita itu lebih baik merintis dari awal, setelah dapat target pasar, barulah kita untuk berani membuka yang lebih besar. Nah, kayak gitu sistem abang. Pertanyaan selanjutnya tuh, modal per hari abang. Modal per hari. Oh, kalau sekarang itu modal per harinya, kalau sekarang ya hitungannya ya udah bisnis berjalan ya. Kalau kemarin kan uang dari hasil yang hari pertama abang putar lagi untuk hari yang kedua, diputar lagi untuk hari yang ketiga. Kalau sekarang untuk modal bisnisnya itu kurang lebih untuk 1 hari berjalan itu plus minusnya itu 300 sampai 500.000. Nah, next. Kalau laba bersih bang, kalau boleh tahu? Ya, boleh tahu ya. Iya, that's right. Nah, jadi kalau kalian pengen bisnis mungkin menarik gitu kan, kalau laba bersihnya itu kurang lebih 500 sampai 1 juta itu dinamakan omset per 1 cabang. Nah, jadi 500 sampai 1 juta itu omset. Omset itu kan bukan keuntungan bersih, berarti omset itu adalah hasil penjualan per hari. Nah, dari 500 sampai 1 juta, kadang bisa lebih, kadang bisa kurang, seperti itu. Diambil aja rata-ratanya.